Kali ini kita akan bahas mengenai motivation letter atau surat motivasi beasiswa. Bagaimana cara menyiapkannya, apa yang harus ada di dalamnya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menulis motivation letter yang terbaik sesuai dengan yang diminta oleh beasiswa. Motivation letter adalah surat yang berisi tentang motivasi kita mendaftar beasiswa. Dan yang kedua adalah alasan atau pertimbangan yang perlu diketahui oleh pemberi beasiswa atau kampus, kenapa kita layak diterima. Itu dua hal yang paling penting untuk kita masukkan di dalam motivation letter. Dan motivation letter itu space atau ruangnya terbatas. Dalam arti tidak perlu panjang-panjang. Motivation letter itu biasanya maksimal hanya 1 lembar atau 1 halaman. Nah, disitulah tantangannya. Bagaimana kita bisa menulis dalam jumlah yang sedikit, tulisan pendek, tetapi kita bisa merangkum tadi alasan kita mendaftar, kemudian kenapa kita layak untuk diterima. Ya, beasiswa apapun itu akan meminta namanya motivation letter. Namanya bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya motivation letter, ada yang menyebutnya personal statement, ada yang menyebutnya letter of intent. Itu dengan nama yang berbeda-beda, tetapi intinya kurang lebih sama. Intinya mereka ingin tahu apa motivasi atau tujuan atau latar belakang kita mendaftar. Dan mereka ingin tahu alasannya kenapa kita kemudian layak untuk terpilih atau layak untuk diterima. Nah, hanya saja motivation letter itu umumnya pemberi beasiswa atau kampus tidak akan menjelaskan apa isinya. Nah, berbeda dengan esai yang biasanya mereka akan menjelaskan isinya esai tentang ABC. Tapi kalau motivation letter mereka umumnya hanya menyediakan atau menjelaskan atau mencantumkan di dalam persyaratan beasiswa itu bahwa Anda harus mensubmit atau mengumpulkan motivation letter atau surat motivasi atau personal statement itu tadi. Jadi kita sendiri yang harus menyusun. Umumnya mereka tidak akan mencantumkan isinya harus apa. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa yang sering membedakan CV atau kurikulum vitae dengan motivation letter, Kak? Karena kalau saya sering lihat itu hampir terlihat sama isinya gitu. Memang di motivation letter biasanya di awal itu kita ada sedikit memperkenalkan diri. Tetapi motivation letter itu tidak perlu kita memperkenalkan diri terlalu banyak. Karena memang kita sudah diberikan ruang untuk memperkenalkan diri itu di dalam CV. Jadi CV itu kan memuat identitas kita, kemudian ya segala macam tentang kita kan ada di dalam CV. Jadi untuk motivation letter itu tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri. Mungkin 1 baris saja sudah cukup. Tidak perlu 1 paragraf. 1-2 kalimat atau setengah paragraf pertama untuk sedikit introduction, saya bekerja di apa, itu bisa. Tapi tidak perlu sampai menyebutkan saya itu siapa, kerjanya apa, kemudian apalagi menyebutkan tanggal lahirnya, kuliahnya, dan sebagainya, itu tidak perlu. Karena memang ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya, setiap beasiswa itu pasti akan minta CV, nanti kita akan bahas sendiri, ada pertemuan membahas tentang CV. Nah, di motivation letter ini, yang paling penting bukan perkenalan dirinya, karena memang motivation letter itu bukan CV. Ya, motivation letter bukan CV, yang kita tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri. Motivation letter yang paling penting 2 hal tadi. Alasan atau latar belakang kenapa kita mendaftar beasiswa itu, dan kemudian yang kedua, kenapa kita layak untuk diterima. Ya, itu kan tidak mungkin dituangkan di dalam CV kan, karena CV kan isinya identitas, pengalaman, dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang kemudian seringkali jadi teman-teman jadi terlalu panjang motivation letternya karena terlalu banyak memperkenalkan diri. Jadi intinya motivation letter itu bukan CV. Bukan tempatnya untuk memperkenalkan diri terlalu panjang. Perkenalkan diri secara singkat, 1-2 kalimat. Nah, sisanya fokuskan ke 2 hal tadi. Apa alasan kita mendaftar, kemudian kenapa program ini cocok untuk saya, gitu. Kemudian kenapa saya kemudian layak diterima. Apa manfaat yang nanti akan saya dapatkan, ataukah apa kontribusi yang ingin saya berikan, kenapa ini beasiswa atau kuliah ini penting. Itu hal-hal yang kayak gitu yang kita masukkan di dalam motivation letter, yang mana tidak mungkin kita akan jelaskan poin-poin seperti itu di dalam CV. Teman-teman harus dibedakan, jangan overlap antara motivation letter dengan CV. Kita kan sudah punya CV, identitas kita, itu si penerima beasiswa udah baca, itu udah tahu
kita itu siapa, sekolahnya di mana, pengalaman kerjanya apa, itu kan sudah ada semua di dalam CV. Nah, motivation letter bukan untuk mengulangi itu lagi. Ya, sekedar mengulangi review sedikit boleh tentang profil kita, 1-2 kalimat. Tentang pengalaman juga boleh diresum sedikit, tapi fokusnya bukan di situ. Gitu ya, apalagi kalau CV kan tentu akan ada fotonya, alamat dan sebagainya. Ini kalau motivation letter jelas tidak perlu. Gitu, karena memang space-nya sangat terbatas. Kalau kita bikin CV bisa 2-3 halaman, tapi kalau bikin motivation letter, saya sarankan maksimal 1 halaman. Jangan lebih dari 1 halaman. Ya, karena memang yang baca ekspektasinya begitu. Ekspektasi yang namanya personal statement, motivation letter itu harus singkat tetapi jelas isinya apa. Saya mau bertanya, kan dalam motivation letter itu kita dianjurkan menuliskan pengalaman. Pengalaman apa yang harus kita tulis di sana? Kalau daftar pengalamannya itu sendiri, itu lebih baik dicantumkannya di dalam CV yang lengkap. Gitu kan, misalnya pengalaman bisa pengalaman kerja, bisa pengalaman berorganisasi, bisa juga tidak harus pengalaman kerja ya, tapi kita misalnya pengalaman ikut volunteering. Volunteering itu kayak kegiatan sosial gitu ya, bakti sosial kayak gitu, misalnya bersih-bersih lingkungan atau apa. Jadi pengalaman tidak harus selalu kerja, tapi semacam kegiatan. Begitu, kegiatan yang pernah kita ikuti itu apa aja. Nah, bisa dicantumkan secara lengkap di dalam CV. Pengalaman yang perlu dicantumkan di dalam motivation letter itu adalah pengalaman yang relevan dengan beasiswa yang mau kita ambil atau kuliah yang mau kita ambil. Jadi kita kan punya pengalaman banyak tadi, pengalaman kerja, pengalaman kegiatan, pengalaman organisasi dan sebagainya. Itu silakan kalau mau dicantumkan di CV semuanya silakan. Karena CV memang space-nya panjang dan bentuknya memang biasanya list kan, daftar gitu ya, pengalaman 1, 2, 3 ini kapan itu space-nya banyak. Tapi kalau motivation letter karena space-nya itu sedikit, sehingga yang kita cantumkan di situ adalah satu aja kalau bisa. Satu aja yang paling relevan dengan beasiswa atau kuliah yang mau kita ambil. Jadi kalau misalnya saya punya pengalaman organisasi ini ABC, punya pengalaman kerja 1, 2, 3, 4. Oh, jangan itu dipindahkan semua ke motivation letter. Pilih salah satu di antara itu atau maksimal 2. Saya sarankan satu aja. Satu yang paling relevan dengan beasiswa atau kuliah yang kita ambil. Ya, kalau kita misalnya mau kuliah jurusan teknik gitu ya, ya cari pengalaman yang ada hubungannya dengan bidang itu. Kalau kita misalnya mau melamar beasiswa yang beasiswa itu ternyata mencari calon leader, calon pemimpin, kita cari pengalaman yang ada hubungannya dengan itu. Itu yang kita cantumkan di dalam motivator. Jadi sekali lagi, jangan dipindahkan semua pengalaman yang kita tulis di CV ya, tadi pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan, jangan dipindahkan semuanya ke motivation letter. Pilih satu yang paling relevan. Ya. Pak, misalkan kita tidak mempunyai pengalaman apa-apa, gimana itu? Saya rasa tidak mungkin ya, orang tidak punya pengalaman apa-apa itu tidak mungkin. Karena apa? Ya namanya kalau yang sekolah gitu ya, itu kan pasti ikut misalnya pengalaman kegiatan apa? Pramuka, pengalaman kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Itu boleh dicantumkan. Jadi pengalaman itu bukan hanya kita bekerja, kita sebagai ketua, enggak, kita ikut satu kegiatan itu sudah dianggap sebuah experience yang ekstrakurikuler, artinya bukan sekolah itu sendiri ya, kan kalau sekolah udah kita ceritain, kita sekolah di SMP, SMA, kemudian universitas itu kan sudah kita ceritain jurusan apa. Nah, selama kita sekolah, selama kita kuliah kan pasti ada kegiatan yang ekstra, gitu ya, ekstrakurikuler. Oh, saya ikut kegiatan pramuka, cantumkan aja pengalaman mengikuti kegiatan pramuka, pengalaman mengikuti perkemahan, pengalaman mengikuti kegiatan misalnya ekstrakurikuler kesenian, ekstrakurikuler menggambar, itu pengalaman namanya, ekstra, yang bukan kegiatan tambahan dari sekolah. Jadi tidak mungkin orang tidak punya pengalaman, itu tidak mungkin. Kemudian tadi pengalaman kan bisa juga volunteering, kegiatan semacam bakti sosial gitu ya. Teman-teman ikut, oh saya punya pengalaman kalau ikut kegiatan kalau setiap hari Sabtu atau Minggu di kampung saya bersih-bersih lingkungan. Itu sebuah pengalaman. Gitu. Jadi tidak harus yang formal yang ada sertifikatnya, yang kita sebagai ketua, yang kita bertahun-tahun begitu, itu enggak harus. Jadi hal-hal seperti tadi ekstra yang di luar akademik, yang di luar sekolah atau di luar kuliah itu bisa disebut sebagai experience, sebagai pengalaman. Nah, tadi kalau mau dimasukkan di motivation letter, kita pilih yang paling relevan. Tadi kita banyak kan pengalaman kita,
Saya ikut pramuka, saya ikut Iya. seni menggambar, saya bersih-bersih lingkungan dan sebagainya, itu kalau di CV boleh disebutkan. Tapi ketika masuk motivation letter, pilih yang relevan. Satu, kita ambil yang paling relevan dengan beasiswa atau kuliah yang kita ambil. Nah, itu yang kita jelaskan atau kita expose di dalam motivation letter. Saya Ya, mau bertanya, ketika membaca motret, itu kan ada beberapa yang aku baca itu pasti menjelaskan tentang bidang pekerjaannya. Terus Oke. mengapa dia ingin lanjut itu karena pekerjaannya di situ gitu loh. Nah, Ya. yang saya mau tanyakan, gimana kalau orang itu belum bekerja sesuai bidangnya? Contohnya saya kan di jurusan komunikasi. Nah, Oke. saya itu selama mendaftar itu belum pernah diterima bekerja di jurusan komunikasi tersebut gitu. Apakah bisa menjadi tujuan saya untuk mengisi motlet tersebut? Jadi motivation letter itu tidak harus menceritakan kondisi yang sekarang. Idealnya begitu. Tetapi kan tadi ada constraint. Kadang-kadang kita tidak berada di kondisi itu. Idealnya memang kita ceritakan yang bahkan kita ceritakan dari yang sudah. Yang kemarin sudah itu seperti apa. Kemudian yang nanti yang sekarang sedang kita kerjakan seperti apa, dan sampai dengan yang akan datang. Itu yang paling ideal ketika kita berada dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi, saya jurusannya bidang saya komunikasi, tapi sekarang saya juga belum bekerja di bidang komunikasi. Bagaimana caranya saya menjelaskan bahwa saya ini pantas mendapatkan beasiswa yang katakanlah atau jurusan yang saya ambil nantinya adalah komunikasi gitu. Saran saya lebih banyak dikaitkan dengan kontribusi. Ini berkali-kali saya tekankan, teman-teman, beasiswa itu sebagian besar beasiswa itu akan menanyakan kontribusi kita. Apa kontribusi yang bisa kita berikan dengan kita mendapatkan beasiswa itu? Itu poin yang sangat penting. Kontribusi ini yang paling ideal, ya sama dengan tadi, menjelaskan pekerjaannya. Akan paling bagus itu ketika kita sudah jalankan, sedang jalankan, dan akan terus kita jalankan. Nah, kalau kita akan menceritakan pengalaman bagaimana, sementara misalnya saya kerjanya nggak di situ. Nah, itu bisa kita buat menjadi sebuah rencana karir. Itu akan kita jelaskan sebagai sebuah program, begitu, sebuah rencana aktivitas yang akan kita jelaskan. Misalnya begini, saya bekerja di bidang komunikasi. Apa ini yang kontribusi yang saya bisa berikan, sementara saya belum bekerja misalnya. Bagaimana caranya supaya kalau saya akan mengambil kuliah tentang komunikasi itu nanti bisa bermanfaat untuk kitanya dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Itu poin itu sangat penting. Bagaimana supaya ini bermanfaat untuk orang banyak? Misalnya, hal yang sederhana aja, terkait misalnya kita akan bicara tentang bagaimana komunikasi di media sosial misalnya. Bagaimana saya bisa berperan memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar saya, tidak harus yang banyak, orang-orang di sekitar saya supaya mereka bisa efektif berkomunikasi di media sosial, kemudian bisa terhindar dari yang namanya penipuan. Bagaimana caranya supaya bisa mengetahui orang-orang ini ternyata orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang ini yang bisa dipercaya. Itu kan kadang-kadang kita terprovokasi ketika diajak berkomunikasi oleh orang asing begitu supaya tidak mudah terpancing atau tertipu. Itu kan sebuah upaya. Nah, sebisa mungkin yang seperti itu segera dijalankan. Meskipun kita belum bekerja, tapi inisiatif seperti itu kan bisa segera dimulai itu. Direncanakan dan segera dimulai. Saran saya, sehingga nanti pada saatnya misalnya kita mendaftar beasiswa dan kemudian nanti akan diwawancara, kita bisa tulis tadi ya, tulis di motivation letter. Nah, ketika sudah ditulis di motivation letter, sebisa mungkin segera dimulai. Supaya nanti ketika kita betul-betul diwawancara, inisiatif ini sudah berjalan. Kita bukan cuman menceritakan tentang rencana gitu. Ya, bahwa kita belum bekerja, kita mungkin belum punya pengalaman, tapi kita sudah punya rencana aktivitas. Rencana aktivitas itu kita tulis di motivation letter, kemudian segera jalankan aktivitas itu, rencana itu. Supaya nanti pada saat ditanya atau dikonfirmasi, kita sudah bisa jelaskan secara lebih banyak. Karena apa? Sudah saya mulai jalankan ini, bukan cuma saya tulis rencana doang. Gitu ya. Jadi untuk menjembatani seperti itu, saya kira teman-teman segera siapkan rencana aksi. Kalau bagi yang belum punya pengalaman atau belum punya kontribusi, siapkan rencana aksi, tuliskan itu. Gitu, segera dijalankan. Banyak hal-hal mudah yang sekarang bisa dijalankan. Banyak hal sederhana yang seperti yang saya sebutkan tadi,
contoh-contoh rencana aksi sederhana sesuai dengan bidang kita yang bisa teman-teman segera jalankan. Pertanyaan saya, Pak, kan di setiap paragraf harus ada poin yang dijelaskan. Nah, poin-poin apa sebenarnya yang perlu dijelaskan pada setiap paragraf tersebut, dan apa-apa saja yang perlu ditonjolkan, serta yang perlu juga untuk dikurangi sehingga kita tidak terkesan terlalu menyombongkan diri ataupun mengunggulkan diri pada motivation letter. Paling tidak motivation letter itu minimal 3 paragraf kalau untuk saya. Yang pertama itu adalah paragraf pengantar, gitu ya. Paragraf pengantar, kemudian nanti yang kedua adalah paragraf isi atau kontennya, dan yang ketiga adalah closingnya. Itu yang paling sederhana. Atau kalau mau agak sedikit lengkap, nanti paragraf isinya dibikin jadi 2. Jadi supaya pengantarnya sedikit, kemudian isinya lebih banyak, kemudian penutupnya juga sedikit. Pengantar ini singkat 1 paragraf, nah nanti kontennya itu 1 atau 2 kalau bisa, dan kemudian endingnya adalah 1 paragraf penutup atau closing gitu. Apa sebenarnya yang bisa kita tulis di paragraf pengantar misalnya? Paragraf pengantar tadi isinya bisa semacam memperkenalkan diri, tetapi tidak harus terlalu panjang seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan memperkenalkan dirinya bukan harus dengan nama saya Budi, pekerjaan saya ini, tidak harus begitu. Tetapi lebih kepada semacam story, semacam cerita bahwa saya bekerja di perusahaan ini. Kalau perlu bahkan tidak perlu menyebut nama. Ya, di motivation di paragraf pertama tentang perkenalan tadi atau pengantar itu tidak perlu menyebutkan nama saya siapa, karena apa, sudah jelas, orangnya sudah tahu nama kita siapa itu dari CV, atau nanti di akhir motivation letter kita akan tulis nama kita. Jadi tidak perlu memperkenalkan nama saya siapa, lahir di mana, alamatnya di mana, tidak perlu itu. Ya, perkenalkan diri, profil secara singkat di paragraf pengantar supaya orang paling tidak tahu apa profesi kita misalnya. Dan kemudian yang kedua, bagian kedua, isinya 1 atau 2 paragraf, itu kita menjelaskan mengenai tadi, mengapa kita mendaftar beasiswa ini, atau mengapa kita mendaftar kuliah ini atau kampus ini. Kemudian apa manfaat yang ingin kita dapat, atau apa manfaat yang nanti akan diperoleh dengan kita mendaftar beasiswa ini atau kuliah ini. Dan tadi yang sudah kita tekankan, apa alasannya atau pertimbangannya sehingga kita menjadi layak diterima, sehingga kita menjadi pantas untuk mendapatkan beasiswa atau diterima di kampus yang kita ambil itu. Nah, kalau hal-hal apa yang perlu kita kurangi, ya tadi, kurangi untuk menjelaskan diri, memperkenalkan diri, karena itu bukan tempatnya. Tempatnya memperkenalkan diri atau identitas kita itu ada di CV, ada di daftar riwayat hidup. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak memperkenalkan diri. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara kita menyebutkan keunggulan misalnya, kita akan menyebutkan pengalaman kita yang relevan tadi ya, kemudian mungkin ada sedikit prestasi kita yang relevan juga, dengan cara memilih yang terbaik. Jadi jangan disebutkan semua. Tadi kalau kita punya pengalaman 1, 2, 3, 4, jangan disebutin semua. 1 aja. Kalau kita punya prestasi atau kelebihan 1, 2, 3, 4, kalau di dalam CV kita bisa sebutkan itu prestasi kita. Oh, daftar prestasi saya A, B, C, D. Tapi kalau di motivation letter jangan disebutin semua. Sebutkan 1 aja yang paling relevan. Pengalaman, keunggulan, kontribusi. Ini kalau di motivation letter memang harus dipilih yang paling relevan. 1 aja yang paling relevan dengan beasiswa yang mau kita daftar atau jurusan atau kampus yang mau kita ambil.